dikasih Tuhan. Yakobus 5, ya, Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-11. Semua sudah dapat? Oke, saya baca. Bersabarlah dalam penderitaan. Wah, ini khotbahnya dah enak ini. Kok bersabar dalam penderitaan. Orang mau enak-enak kok ngomong penderitaan. Tetapi ingat, ikut Tuhan Yesus. Tuhan bilang, engkau mau menjadi muridku, harus menyangkal dan pikul salib setiap hari. Itu namanya penderitaan. Makanya Tuhan bilang, bersabarlah dalam penderitaan. Karena itu ayat 7, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sekali lagi saya baca, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kamu menyebutkan mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Saudara Alfred sudah masuk, hati saya legok. Ya, karena ini firman. Saya mengerti, mereka tahu banyak menguasai bahasa Ibrani, bahasa ini, bahasa ini. Tetapi ini firman yang Tuhan titipkan kepada saya untuk saya meneruskan kepada Bapak Ibu. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini dengan beban. Beban apa? Beban berat? Tidak. Beban untuk memberi kekuatan kepada jemaat. Kalau Saudara Andre hari ini menyampaikan firman Tuhan ada di 2 gereja, sebenarnya 3. Tapi tolak 1, ya 2 saja dia ambil. Ya, karena apa? Disampaikan. Tapi dia sampaikan, dia hanya sampaikan begitu. Karena itu bukan dombanya, bukan apa. Ya dia sampaikan selesai, besok lusa dia pulang. Tapi kalau saya menyampaikan, beban sekali. Kepingin sekali. Bagaimana ya firman ini bisa menjadi berkat untuk jemaat. Bagaimana ya? Karena merasakan Bapak Ibu ini anak. Jadi punya beban seorang bapak. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita melihat Yakobus. Dia menuliskan firman Tuhan ini melalui siapa? Kepada 12 perantau, suku yang ada di dalam perantauan. Kita boleh membaca di dalam Yakobus 1 ayatnya yang pertama. Yakobus 1 ayat pertama. Salam. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada siapa? Ke-12 suku di perantauan. Ya. Jadi surat ini dari Yakobus, hamba Allah, dia tuliskan ini, dia sampaikan firman Tuhan ini kepada ke-12 suku yang ada di perantauan. Saya hanya berpikir begini, ada di perantauan. Mereka pergi ke satu tempat, di sana bukan siapa-siapanya mereka datang merantau. Seperti saya, datang dari kampung saya, dari Pulau Sumba, datang ke Jawa.
Datang ke sini, merantau. Saya tidak punya siapa-siapa, tapi kami datang di sini merantau. Ya. Kalau anak kami, ya, mereka lahir di Surabaya. Mereka sudah ada di Surabaya. Ya, mereka memang berdomisili. Tetapi kami, suami istri ini datang ke sini merantau. Datang untuk apa? Kuliah. Datang untuk apa? Untuk sekolah. Datang untuk apa? Untuk bekerja. Kalau kita punya orang tua, Bapak Toga Sirait, datang dari Sumatera ke Surabaya, itu namanya merantau. Tidak ada siapa-siapa, mau cari siapa. Sama juga ini, ada 12 suku. Mereka pergi, merantau. Merantau, mereka pergi merantau. Nah, orang itu kalau merantau itu susah, tidak ada siapa-siapa. Tetapi ada melalui Yakobus ini seorang rasul hamba Allah. Dia memberikan kekuatan kepada 12 suku yang dalam perantauan. Sabar, sabar, sabar. Karena perantauan itu udah enak. Mana ada perantauan itu enak? Udah enak. Anak saya, Andre, hari ini dia pulang ke kampung. Ya, dia bukan merantau. Dia pulang ke kampung, dia bukan merantau. Dia sampai di sana, dia pulang di kampung, di sana sudah ada siapa-siapa. Sudah ada omnya, sudah ada sepupunya, sudah ada ponaannya, ada siapa-siapa. Jadi dia pulang ke kampung. Kemarin saya mendengar semua saya punya sepupu-sepupu menghubungi saya. Ya apa anakmu, saya mau hubungi dia, mau ajak makan, tidak bisa. Saya sudah siapkan potong babi, sudah siapkan potong ayam, siapkan ini, saya sudah siap. Tapi tidak bisa. Karena dia pulang kampung. Loh saya bilang kenapa tidak bisa? Katanya tugas dia di sana belum selesai. Jadi dia lagi kejar terus. Karena hari ini hari Minggu. Karena ada keluarga di sana semua. Tapi kalau kita merantau tidak ada siapa-siapa. Saya kalau waktu itu datang ke Jawa, untung masih ada kakak yang sudah duluan merantau. Mereka datang di sini, mereka tidak ada siapa-siapa. Naik kapal, turun di pelabuhan, datang bingung, bengong, mau kemana. Untung ada orang-orang yang sudah mendahulukan mereka, yang sudah datang merantau, bahwa mereka tinggal kos. Baru perlahan-lahan mengenal Surabaya ini, baru cari rumah. Perlahan-lahan baru mereka tinggal di Surabaya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ini sama. Ya. Orang merantau itu udah enak. Tapi kita lihat orang merantau itu diberikan kekuatan susah. Tapi ada kekuatan. Bukan kekuatan dari manusia. Tetapi kekuatan daripada Tuhan. Yaitu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan ini dia bunyinya begini. Di dalam Yakobus 5. Ayatnya yang ke-7. Perikop di sini, bersabarlah dalam penderitaan. Nah jemaat-jemaat Tuhan yang ada saat ini. Jangan kita bersungut-sungut dulu. Kita tahu Tuhan mengatakan, engkau mau menjadi muridku harus menyangkal dan pikul salib setiap hari. Sekali lagi, engkau mau menjadi muridku harus menyangkal dan pikul salib setiap hari. Berarti itu menceritakan penderitaan. Tidak enak loh. Kalau orang yang menderita karena dunia ini, ya memang tidak enak. Tapi kalau kita menderita karena Tuhan, tidak apa-apa. Kita menderita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sekali lagi, kita menderita karena mengikuti Tuhan. Kita menderita, tak kita disalib terus, disalib terus, disalib terus. Ya, hidup kita itu difitnah, dicemooh terus dan lain-lain. Tuhan bilang bersabar. Maka itu di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, di atas bukit dia katakan, berbahagialah kamu karena aku engkau dianiaya. Coba kita melihat. Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9. Mohon maaf, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ya. Yang ke-11.
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Itu khotbah Tuhan Yesus di bukit. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnah dalam segala yang jahat. Itu juga menceritakan penderitaan. Kalau ini kita menghadapi ini, tapi kita tidak berbuat dosa, tetapi diizinkan seperti ini, berbahagia. Maka itu kita senantiasa berusaha memeriksa diri. Memeriksa diri. Ini dengan adanya begini, ini salah atau tidak? Ini karena kita kita yang berbuat dosa apa tidak? Kalau tidak, ya enjoy saja. Kita pegang ini, waduh puji Tuhan, puji Tuhan. Saya karena nama Yesus, saya difitnah, dihina, dimaki kiri kanan segala semua. Berbahagia. Karena nama Yesus saya dimusuhi sini, dimusuhi sini, dimusuhi sini. Memang itu firman Tuhan. Kita harus bisa berbahagia. Nah ini loh. Yang dikatakan kalau kita mengerti firman Tuhan, kita bisa tahu. Nah pagi hari ini, Tuhan ajarkan kepada kita, kepada ke-12 suku yang ada di dalam perantauan, kamu harus bersabar. Harus bersabar. Nah sekarang yang kita perlu mengupaskan tentang bersabar. Dah gampang loh. Orang-orang dunia suruh sabar, dah gampang. Dah gampang. Kalau orang-orang dunia, gigi lawan gigi, daging lawan daging. Karena dia hidup masih penuh dengan kedagingan. Galatia 5 ayat 19, karena dia hidup masih penuh dengan kedagingan. Untuk kata sabar itu tidak bisa. Kita melihat orang yang hidup penuh dengan kedagingan, kita melihat. Orang yang hidup penuh dengan kedagingan, perbuatan daging telah nyata, yaitu cabul, cemar, hawa nafsu, emosi. Ya, orang kalau dalam Tuhan itu emosi itu dia bisa kontrol karena ada Roh Kudus. Ini kan tidak, emosi, hawa nafsu, bukan hawa panas tetapi hawa nafsu. Saya berdoa supaya setiap perkataan-perkataan saya ya bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu. Saya berdoa supaya firman Tuhan yang keluar ini bisa merubah mindset Bapak Ibu. Bisa merubah karakter hati Bapak Ibu. Terutama untuk saya juga. Karena kita ini semua saat ini masih banyak dengan hidup dalam kedagingan. Hawa nafsu kita melihat di sini. Lanjut kita melihat. Kalau kita hidup di dalam daging, ada penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, masih ada amarah lagi, ada kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Lanjut, 21. Ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita kan kepingin ada satu saat kita akan pulang. Sekali lagi kita kepingin ada satu saat kita akan pulang. Tolong mana saya punya HP? Ya, saya tadi pagi saya dapat ini. Ini orang kaya sekali. Tapi saya sudah kirim ke grup. Saya tidak tahu jemaat lihat apa tidak, tetapi tidak apa-apa. Ya, saya akan ini lagi. Tolong Kesia. Ya. Ya. Tolong suster. Ya, saya kalau suster ada tenang saya. Nah, kita melihat di sini. Ya, kita tidak tahu sekaya apapun kalau suatu saat kita pulang, kita kan tidak tahu bagaimana. Apakah dengan kekayaan kita? Ya. Kehebatan kita, kedudukan kita, segala semua, waktu kita pulang, apakah itu bisa mendapatkan kerajaan? Belum tentu. Kalau kita masih hidup di dalam kedagingan, maka itu di dalam gereja, gembala terus berbicara.
Hamba-hamba Tuhan terus berbicara. Menekankan kepada jemaat supaya kedagingan itu dimatikan. Kedagingan itu dimatikan. Kedagingan itu dimatikan. Mungkin kita bertanya, Pak, kedagingan itu apa? Ya itu tadi. Baca sendiri. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Itu namanya kedagingan. Ya. Dia katakan orang yang hidup di dalam kedagingan tidak ada tempat di kerajaan surga. Coba kita lihat. Tolong. Ya, kita lihat ini video sedikit saja, tidak lama. Bisa? Tolong. Ya. Ini hidup dalam kedagingan. Kira-kira, ya, dia ini adalah orang number one Indonesia. Ya, kayaknya Indonesia. Tapi sekarang dia sedang mengalami, ya, penderitaan yang begitu susah. Ini antara 90% dan 10% kita melihat. Ya, coba kita lihat. Nah, bisa lihat? Oke, tolong. Ya, ada dia. Ya. Sudah, hanya itu saja yang dikasih tunjuk. Ini kira-kira bagaimana? Ini game over ini. Kena COVID. Hati-hati ya. Kena COVID. Karena dia kaya, lari bawa dengan pesawat. Kemana? Singapura. Dia pikir sampai Singapura itu dia lolos. Dia punya pesawat. Dari pabriknya langsung bawa lari. Pergi. Dia pikir dia lolos, dia bawa ke Singapura. Sudah antara, game over. Nah kira-kira kalau dia game over, ada tanpa di atas? Belum tentu. Bapak Ibu tahu siapa ini? Ya, ini yang mohon maaf. Ya, rokok jarum. Ya ini, kita melihat. Sudah, makanya saya bilang hati-hati. Kita gereja, saya bilang Tuhan, apakah terus dikasih jarak ini? Dikasih jarak, iya. Ini merajalela, tolong dibaca. Tadi malam 1:30 saya dapat ini. Saya baca, mengerikannya. Dari perusahaan besar, direkturnya mati, ininya mati, tanggal 26, tanggal 25, berturut-turut meninggal. Ya, karena apa? Karena COVID. Hati-hati. Ciri-ciri orang yang kena macam begitu ada semua dia tulis. Nanti tolong baca. Ya berarti saya ini ada berita-berita yang baik, saya sampaikan. Maka itu orang bilang, waspadalah, Shyosin. Ya kita bukan bilang ini, masih pun jemaat begini, tidak apa-apa. Juga beribadah. Ya. Tapi kalau sudah sampai berdempet-dempet, kita kan tidak tahu. Tadi malam, saya sampai bawa dalam doa. Ya, saya bawa dalam doa. Selesai anak-anak muda, selesai Catherine dia pergi menghadap sama Ibu Gembala. Dia bilang, Ai, saya punya leher ini agak tak enak, dikasihkan obat. Tapi saya tahu, karena mungkin makan yang salah. Saya tidak berpikir ini, tapi saya bilang berdoa dalam nama Yesus. Jangan sampai ada jemaat, karena ciri-ciri. Maka itu kita hati-hati sekali. Nah kembali lagi ini. Ya. Apakah dia ini? Lewat. Kira-kira tampaknya di atas bagaimana? Itu wala-wala yang tahu dia dengan atas. Betul ya? Yang tahu itu dia dengan atas. Maka itu hambanya Bapak Toga Sirait, dia bilang, Pak saya berusaha Pak, mendekatkan diri sama Tuhan, saya berusaha. Meskipun kadang saya emosi, saya panas, karena memang kami ini angkatan disiplin. Memang kami ini adalah orang-orang yang dari sana memang berbicara harus seperti begini. Tetapi saya berusaha, saya tidak boleh jahat. Saya tidak boleh jahat. Saya jadi orang harus jadi yang benar. Karena apa? Yang dia pikirkan sekarang ini bukan pikir di sini. Bapak Ibu mau kasih sama dia mobil Alphard yang baru juga, dia bilang ngapain saya ini mobil yang Alphard baru. Bapak Ibu mau kasih sama dia rumah yang mewah, ngapain saya. Mau kasih sama dia helikopter, ngapain? Karena dia bilang, saya tunggu kapan Tuhan ketemu saya. Itu saja. Karena yang dia berpikir ini kekal. Maka itu Tuhan bilang kepada
jemaat, kepada orang-orang yang ada di dalam perantauan. Kamu harus bersabar. Ya, harus sabar. Nah Bapak Ibu, sabar itu dapatnya dari mana? Orang yang sudah dirubah mindsetnya. Orang yang sudah dirubah hatinya. Kita ingat Musa. Musa itu orang yang keras. Kita tahu waktu itu di Mesir, ya, keluarga-keluarganya satu bangsa dengan dia ditekan. Dia berusaha, dia tangkap orang itu, dia pukul, dia bunuh. Keras setengah mati Musa. Tetapi kita melihat Tuhan rubah dia melalui apa? Bangsa Israel ini. Yang tegar tengkuk rubah sama dia. Sampai dikatakan Musa orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Apakah dia dikasih obat untuk lebih? Tidak. Karena diizinkan diproses. Diproses terus melalui bangsa Israel ini. Diproses. Maka itu kita itu harus mengalami ujian. Saya ingat kemarin anak Dila, selamat ya. Sudah selesai kuliah, tinggal cari kerja. Ya, dia diproses juga. Uji masuk kuliah. Ya, dengan susah payah kuliah terus, bayar uang kuliah terus, ada ujian. Kemarin dia di wisuda. Maka itu Ibu Andreas pagi ini, aduh Pak aku capek sekali. Dari pagi kemarin sampai malam terus. Malam datang latihan sudah tidak kuat lagi. Karena capek. Ikut wisuda daripada anaknya. Ujian. Maka itu dia dapat S1. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan minta kepada kita juga supaya kita harus bersabar. Nah bagaimana sabar itu? Ada beberapa orang yang sudah lahir baru. Galatia 5 ayat 22. Coba kita lihat. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Orang itu kalau sudah mendapatkan buah-buah roh daripada Tuhan, orang yang sudah dirubah hatinya, manusia lamanya sudah digelontorkan, dia pasti mendapatkan kasih. Kalau sudah ada kasih itu pasti ada kesabaran. Kesabaran karena ada buah-buah roh yang ada. Buah roh, bukan buah-buah roh. Kemarin istri saya ngomong. Ya, istri saya bilang, Bapak Tongga Sirait bilang, bukan buah-buah roh, buah roh. Istri saya kemarin peragakan di kamar. Saya bilang buah-buah roh. Bapak Tongga Sirait mengatakan buah roh, bukan buah-buah roh. Saya baca, iya betul juga ya. Cuma kadang keperucut. Mari Pak. Ada orang tua yang tukang tegur-tegur kepada kita. Buah roh. Ya, kesabaran. Ada kemurahan, kebaikan, dan lain-lain. Itu buah roh. Ini kalau orang yang sudah mendapatkan ini. Ada satu saat. Itu malaikat datang ambil ya. Itu sudah pasti. Itu malaikat datang ambil sama dia. Tapi kalau masih hidup di dalam kedagingan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bukan malaikat yang datang ambil. Gondoruo yang ambil sama dia, bawa di situ. Dikasih ketemu dengan Lazarus dan Abraham. Dan dipisahkan jauh-jauh. Itu yang tadi itu orang top. Kena COVID. Hati-hati. Jemaat ya. Ini akhir-akhir zaman ini. Tuhan izinkan COVID masih ada. Ya, masih ada. Bukan tidak ada. Tapi semua sudah bebas. Seperti lihat kita ini bebas. Masih buka begini terus. Ya. Kadang juga kita berbicara tidak enak. Ya, seperti macam Pak Daniel kalau berbicara, saya hanya berdoa. Kadang bunyi bunyi masker. Oh, jadi kita saya bilang Tuhan dalam nama Yesus, biar Pak Daniel dia buka ini supaya bisa lantang, jelas dan lain-lain. Tapi Pak Daniel jaga terus. Tapi kalau saya ini ya sudah. Dan dia itu yang orang itu komorbid. Ya, komorbid. Ya, banyak penyakit yang ada. Nah, kita melihat buah-buah roh. Nanti tolong pulang baca. Saya ada kirim ke jemaat. Baca itu panjang lebar, banyak yang meninggal. Nah, kita melihat buah-buah roh.
Ya, ada kesabaran. Yang dikatakan juga sabar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada Yesus dalam hidup ini. Kalau kita Yesus ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, dengan sendiri itu kasih itu ada. 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat. 1 Korintus 13 ayat 14. Kalau ada Yesus di dalam kehidupan kita, tentu itu ada kasih. Kasih itu apa? Kasih kalau itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Ingat loh, orang yang sombong menurut ahli hukum, Bapak J. saya tapi orang yang sudah mendekatkan kehancuran. Orang yang sombong, orang yang sudah mendekat kehancuran. Tapi yang saya mau ngomong, kalau kita ada kasih. Kasih itu dengan sendirinya pasti kita sabar. Maka itu tadi dikatakan sabar. Bersabarlah kamu di dalam penderitaan. Kalau sampai saat ini kita dalam mengalami penderitaan-penderitaan yang kita hadapi, kita berpikir saja yang positif. Memang hari-hari ini adalah hari-hari yang sudah sangat dekat. Tuhan mau datang. Kita pegang begitu saja. Ya, maka itu Tuhan izinkan kita. Proses demi proses, proses demi proses. Proses demi proses, proses demi proses. Tapi Tuhan suruh sabar. Saya setiap hari ini berusaha sabar. Kadang kita omong orang ini, aku udah mau sabar, Tuhan sabar. Apalagi kalau saya mau khotbah tentang sabar. Tuhan izinkan seperti ini. Aduh Tuhan, aduh tak kuat, kudu lompat. Tuhan bilang, hei kamu besok mau khotbah sabar. Tuhan izinkan ada kertas pasir yang datang gosok sama saya. Saya kan senantiasa pakai ibarat. Ini meja ini kan halus sekali. Bagaimana dia halus? Dia harus digosok dulu dengan kertas pasir. Sakit. Ya. Tetapi kita lihat meja ini. Habis sudah kertas pasir dikasih obat. Dikasih spiritus. Dikasih apa? Dipulitur. Pedis juga. Jadi kita harus sabar. Bagaimana sabar? Mau marah, lompat. Di sini kita melihat Roh Kudus sudah ngomong, jangan. Engkau kan mau supaya hidupmu berkenan sama Tuhan. Sabar. Meskipun kami sebagai gembala, meskipun kami sebagai pendeta. Ya. Tidak ujuk-ujuk langsung jadi gembala atau langsung jadi pendeta, langsung masuk surga. Diproses juga. Kita ingat Daud. Sebelum dia diangkat menjadi raja, dia diizinkan diproses di situ, diproses melalui siapa? Melalui Saul, melalui siapa? Melalui anak-anaknya. Melalui siapa? Melalui Tante Betseba. Dia diproses, cuma melalui Tante Betseba dia kalah. Satu proses. Satu proses. Jadi kita ini harus berusaha minta sama Tuhan. Tuhan tolong berikan kesabaran. Berikan kesabaran. Oleh kemurahan Tuhan. Oleh anugerah Tuhan. Kalau saya dulu masih jadi seorang pengusaha. Jangan coba kalau saya omong satu kata lawan. Kalau saya omong satu kata lawan, saat itu saya panggil, saya pecat. Kalau dulu, itu dulu, kan masih hidup dalam kedagingan. Saya omong, dengar, mohon maaf, kau pegawai saya. Atau omong kosong, mohon maaf, kau makan gaji. Saya omong kau harus dengar, saya bayar kau. Tapi kalau sekarang kan tidak. Itu saya anggap itu satu proses. Kadang saya tidak kuat, saya masuk ke kamar, saya koyak, Tuhan aku udah kuat Tuhan. Berikan saya kekuatan, berikan saya kekuatan, berikan saya kekuatan. Kita bisa sabar itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada kekuatan daripada Tuhan. Kalau tidak ada kekuatan daripada Tuhan, mana kita bisa sabar? Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, mau melompat begitu, gagal. Mau lompat begitu, gagal. Ulangi lagi. Maka itu Bapak Ibu, ini dikatakan di sini.
Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Pak, sampai kapan kita harus bersabar? Sampai kedatangan Tuhan. Pak, sampai kedatangan Tuhan kapan, Pak? Wes aku dah kuat lagi, Pak. Dah kuat lah, sudahlah. Kita kalau minta sama Tuhan, dah usah minta macam-macam. Minta Tuhan, Tuhan tolong kuatkan saya, Tuhan. Tuhan tolong kuatkan saya, Tuhan. Tuhan tolong kuatkan saya. Saya melihat jemaat ada beberapa yang gelontor. Ya, kalau saya secara pikiran daging, saya udah putus asa. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan ini gimana? Tuhan bilang ini hari-hari adalah hari-hari yang terakhir. Kamu mesti melihat dulu kenapa gelontor. Ya, apakah engkau gembala yang tidak becus, engkau salah? Ya, atau domba-dombanya yang tidak benar. Mereka belum jadi domba, mereka masih hidup di dalam kedagingan, mereka jadi kambing. Itu engkau harus lihat dulu. Jadi kita ini jadi orang menilai sesuatu, kita periksa diri dulu. Saya senantiasa periksa Tuhan. Salah apa ya Tuhan? Salah apa Tuhan? Saya terus berusaha hidup di dalam kebenaran. Saya terus berusaha. Tuhan hanya ingatkan kepada saya. Jalan saja. Jalan saja. Aku tetap menyertai engkau. Aku tetap menjaga engkau. Aku tetap melindungi engkau. Yang penting hidupmu cocok dengan firman. Itu saja. Bapak Ibu ingat. Tuhan kasih ingat kepada saya waktu saya jatuh. Ya, saya jatuh, doa kaki saya turun dulu ke bawah. Itu di bawah itu besi semua itu. Kalau dia makan kaki saya, Tuhan tidak menolong saya makan, ini habis semua kaki saya. Hanya ini satu toh, tak kayak gitu. Kalau Tuhan tidak menyertai saya, Tuhan tidak menolong saya, Tuhan tidak melindungi saya tidak ada hari ini. Dan saya juga pernah diizinkan Tuhan, pembuluh darah jantung ini tersumbat. Artinya koronel jantung. 25 tahun, 26 tahun. Ya. Saya percaya kalau bukan Tuhan mau pakai hidup saya mungkin sudah jalan. Atau mungkin saya sudah betul-betul hancur, betul-betul keluarkan uang yang sekian banyak. Teman saya sudah bermiliat-miliat dia cari uang hanya urus dia punya jantung. Tapi karena Tuhan menolong, menjaga dan melindungi. Dan Tuhan tahu orang yang bisa dipakai. Memang waktu itu mungkin masih hidup di dalam kedagingan. Tetapi Tuhan tahu bahwa kita mau ada berusaha untuk menuju kepada kesempurnaan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Melalui Yakobus berkata kepada 12 suku dalam perantauan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kapan kedatangan Tuhan? Misteri. Kita tidak tahu. Ya. Tapi yang perlu kita tahu, kedatangan Tuhan kalau Tuhan datang ambil kepada kita. Dipanggil pulang. Pak, selesai. Pulang. Nah, itu kita ketemu dengan Tuhan. Kalau ada kedatangan Tuhan, kita melihat Matius 25 ayat 31. Matius 25 ayatnya yang ke-31, kita melihat di sini. Ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, ini kedatangan Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Yang datang bersama dengan Tuhan itu malaikat-malaikat bersama dengan dia. Ya. Maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Luar biasa Tuhan kita. Ada malaikat-malaikat yang datang bersama dengan dia. Dia akan bersemayam ya di atas takhta kemuliaannya. Waduh, itu luar biasa, kita tidak bisa memikirkan lagi.
Dan dikatakan di sini, lanjut ayat 31. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan di sini kita melihat datang semua yang ada di dunia ini, seluruh suku bangsa yang ada, semua suku bangsa, bukan hanya orang Kristen saja, bukan hanya orang Konghucu saja, bukan agama-agama lain saja. Tapi semua dikatakan ini Alkitab. Dan dia akan memisahkan. Ini kamu tinggal. Ini kamu ikut terangkat. Ya. Apa Tuhan pilih kasih? No, Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan bukan persis manusia. Bisa dibohongi, tidak bisa dibohongi. Ya. Tuhan sudah tahu, dia sudah dikatakan maha tahu. Dia melihat kita. Maka itu kita mari di dalam kehidupan ini. Ibu Cu senantiasa didoakan di dalam Zoom. Orang-orang tua, yaitu Macu. Ini harinya sudah dekat. Pak, Tuhan belum datang, Pak Herman, biar kita akan pulang bertemu dengan dia. Cuma tidak tahu. Maka itu Tuhan bilang, berjaga-jagalah. Dia datang dalam kemuliaan bersama dengan malaikat. Pilih kita bagaimana? Apakah Walindung bilang, Pak, saya ini masih muda. Sedowo umurku. Sabar dulu. Kita lihat ini, yang orang-orang kaya ini. Anaknya, cucunya kena semua. Anaknya, cucunya baca. Tolongan baca, ojo diliwati. Opo iki tulisan opo, malas aku. Baca supaya kita tahu. Anak cucu. Lindung bilang aku seenom. Mungkin Talia bilang aku seenom. Sabar dulu. Kesia bilang aku seenom. Sabar dulu. Semuanya satu saat. Kita melihat di sini. Dikatakan tolong keluarkan firman Tuhan ini. Ya tadi. Ya. Memisahkan domba dari kambing. Pak, bosan Pak, dengar itu. Tetapi kalau Tuhan taruh, saya juga kan tidak enak. Kemarin saya punya ipar. Dia ngomong begini, Aji, Andre pulang. Saya sudah pesan. Itu di pinggir tokonya. Omnya Andre, ada orang Jawa jual gulai kambing. Waduh, gulai kambing kalau pesan sama dia yang muda-muda. Saya sudah pesan, dia bilang, bikin yang bagus, isi yang bagus, kasih masuk di toples, hari itu dimasukkan di freezer, dibeku, nanti Andre pulang, bawa pulang. Makan gulai kambing. Waduh, hau cek Xi Jinping. Makanya siapa yang ikut sama saya renang pasti makan. Nah gitu loh. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Kambing habis makan itu panas badan. Panas badan. Ya. Tapi kalau makan stik domba, waduh enak. Saya pernah ke Australia, ya di situ dipanggil dombanya datang, dipotong. Dipotong di situ kita makan stiknya. Aduh, enak, tidak panas. Tapi kalau kambing baru makan saja, aduh panas sekali. Nah dia bilang memisahkan kambing dan domba. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya ini kambing atau domba? Ya, kita harus bersama-sama periksa diri. Kadang kalau kita jadi kambing, kita berusaha agar supaya kita harus jadi domba. Orang itu kan harus naik, bukan turun. Mau jadi kepala, bukan menjadi ekor. Harus berusaha jadi domba. Berusaha. Kalau kambing itu kan orangnya kan suka tanduk. Kambing itu adalah orang yang tidak taat. Kambing itu orang yang tidak sungguh-sungguh. Kambing itu adalah orang yang suam-suam. Banyak kambing ini yang hidup di dalam kedagingan. Tapi kita mari berusaha jadi domba. Bagaimana jadi domba? Dengar ini firman Tuhan. Kita dengar baik-baik, kita tangkap dan kita lakukan. Nanti lama-lama kita berubah. Berubah. Pasti deh. Pasti berubah. Tapi kalau kita datang ke gereja, kita tidak mau dengar, kita begini saja, dah mau pikir, tidak akan bisa berubah. Maka itu Tuhan bilang, waktu ini sudah dekat.
Bersabarlah ya. Karena apa dia katakan? Sesungguhnya, ayatnya yang ketujuh keluarkan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya. Petani itu dia tanam padi. Dia menanti agar supaya dia bisa mendapatkan hasilnya. Ya. Menanti supaya bisa mendapatkan hasilnya. Tapi kan harus tunggu, sabar. Pagi-pagi petani sudah pergi turun ke sawah. Sampai di sawah dia bersihkan semua lahannya. Dia cabut rumput-rumput yang ada yang kurang bagus, dia cabut. Ya, dia terus dia gali semua, dia pupuki itu padi. Dan akhirnya nanti sudah buah, sudah keluar padinya, sudah isi, dia duduk lagi jaga. Jangan sampai ada burung datang makan. Nanti baru dapat hasilnya. Kalau dia sudah dapat hasilnya kan enak. Itu membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran untuk mendapatkan hasilnya. Orang mendapatkan hasilnya membutuhkan kesabaran. Sama juga seperti ya, kita orang tua menantikan anak-anak supaya anak-anak bisa baik, membutuhkan kesabaran dengan menasihati, menegur, berbicara dengan kasih. Sama juga sebagai gembala, membutuhkan supaya anak-anak jemaat-jemaat Tuhan ini berubah, bertumbuh, yang bagus. Membutuhkan kesabaran. Kalau tidak sabar, tidak bisa. Tidak bisa. Ya, saya ingat. Di belakang ini kan sudah paving. Di belakang itu ada pohon sauk. Orang bilang bahasa Jawa sauk ketek. Saya tidak tahu apa betul apa tidak. Itu biasa selesai ibadah, saya lihat Pak Daniel pasti ada di bawah pohon situ. Ya, mungkin dia berteduh. Ya, tapi buahnya gede-gede. Habis itu ada lagi apa namanya? Buah serikaya atau apa itu? Orang timur sana bilang buah nona. Tapi ini buah ini dari Australia punya. Ada 2 pohon. 1 pohon itu harga 1,5 juta. Sauk ketek itu 1 pohon harga 1,5 juta. Bapak beli? Tidak. Saya mendapatkan atau saya dikasih ini, saya kasih sama kamu potong, tanam sama saya. Tanam sudah besar Bapak Ibu. Sudah besar, sudah keluar buah. Waduh enak buahnya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, buah itu jadinya apa? Ya. Pohon itu jadi apa? Jadi gelap di belakang. Wah, saya berpikir kalau pagi saya jalan, ini pasti setan ini banyak duduk di bawah pohon ini. Kadang kalau saya sedang jalan, di situ ada keran, Ibu Romla situ buka keran, tiba-tiba dia muncul begini. Kaget gitu loh. Bu Romla saya pikir siapa? Karena saya jam 4 saya sudah jalan. Jadi sekarang ini saya potong semua. Pak, kenapa potong? Bu Romla bilang, Pak, kenapa harus potong ini pohon? Ini buahnya waktu potong, itu buahnya besar-besar masuk di ember semua. Wah, kenapa Pak? Tahu sendiri Bu Romla, Bu. Begini Bu. Ibu ini kan suka makan ini. Teman saya bilang, dokter, ya, bahwa jangan makan ini. Kalau makan ini sakit gula. Kalau ibu sakit gula, ini bagaimana? Siapa yang susah? Kan kita yang susah, Bu. Karena ibu makan ini. Iya betul juga ya. Tapi saya makannya sedikit, tidak banyak. Saya petik, saya juga kasih Agus, dia bilang. Ya sudah Bu, kita potong saja. Jadi potong. Yang saya tanam sekarang sama ini, yang itu ada jeruk. Jeruk yang ada di sebelah sini itu jeruk siam. Yang manis sekali, saya beli itu bibit. Tapi karena dia tumbuh di tempat yang dingin, dia tidak bisa keluarkan buah yang baik. Saya pindahkan sambil dia taruh di situ. Itu pindah juga pakai uang Pak. Bu, pakai uang, pindah. Sekarang dia di tempat yang panas. Ya, ada penderitaan yang ada. Dia harus bertahan. Saya bilang harus siram air terus. Dan satu saat nanti dia keluarkan buah. Serikaya kenapa dipotong? Waduh, saya bilang kalau serikaya tidak dipotong, baru besar mau matang, kelelawar sudah datang. Dan satu kedua, bukan saya ego ya, mungkin ada ego juga. Ya, saya tidak bisa makan, sakit gula.
lebih baik saya potong saja. 2 potong, 2 pohon. Pak, kenapa dipotong? Ini mahal, potong saja. Ya, ini saya kata potong saja. Nah Bapak Ibu, tunggu mendapatkan itu butuh kesabaran Pak. Butuh kesabaran. Jadi yang kita berbicara tentang kesabaran. Yang ketiga kita melihat yang selanjutnya, ayat ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus mengatakan kepada ke-12 suku dalam perantauan, kamu harus sabar bahwa Tuhan itu sudah sangat dekat. Pak, ini Alkitab mengatakan 2000 tahun yang lalu sudah bilang Tuhan mau datang, Tuhan sudah mau datang. Betul. Ya, waktunya Tuhan dengan waktunya manusia kan lain. Maka itu dia suruh kita senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Karena Tuhan sudah sangat dekat. Tanda apa Pak? Peperangan. Tanda apa? Kelaparan. Tanda apa? Kesusahan-kesusahan. Itu tanda. Kita lihat video. Tolong. Ini sebenarnya bagus sekali, cuma sayang banyak yang tidak datang. Saya sudah kirim ke grup, tapi saya percaya Bapak Ibu lihat. Tolong ada 2, 1 dulu sekarang yang diputar kita melihat. Ya, ini tanda-tanda. Ya, ibaratnya dikatakan itu seperti orang masak air. Masak air itu di dalam panci itu gelembung, masih sedikit-sedikit. Ini gelembung sudah mulai banyak ini, sudah mulai banyak. Coba kita melihat. Ya. Ya, kasih besar sedikit tolong suster. Hadapi 2023. Jangan salah jalan. Bisa besar sedikit suster? Ya, kita dengar ya. Menghadapi tahun ke-8 2023 dengan 8 hal yang harus Anda lakukan sekarang. 1. Cash is king. Pelihara aset yang siap liquid saja. Aset liquid adalah aset yang gampang dijual seperti uang atau emas. Uang tunai adalah raja di masa krisis. Non-liquid aset tidak produktif, segera jual sebelum nilainya jatuh. Hindari high risk investment dan lahan properti baru. Di saat krisis ekonomi, high risk investment dan lahan properti adalah bisnis yang pertama kali jatuh. 2. Lunasi hutang Anda. Bunga pinjaman akan terus merangkak naik karena inflasi dan pengetatan uang beredar dari bank sentral. Jual aset nganggur sekarang juga sebelum harganya jatuh, terutama penjualan ini ditujukan untuk melunasi hutang Anda. Kemudian jauhi hutang, apapun jenis hutangnya. 3. Jangan memulai bisnis baru yang memerlukan modal uang Anda atau pinjaman. 4. Kumpulkan mulai sekarang sebanyak mungkin kebutuhan Anda dan kebutuhan keluarga selama 1 tahun ke depan. Pangan dan kesehatan terutama. Anda tidak akan tahu seberapa lama winter kali ini. Pada krisis dunia 2023 kali ini, pengamat ekonomi memperkirakan setidaknya 3-5 tahun untuk recovery penyembuhan ekonominya. PHK besar-besaran akan terjadi. Banyak resiko pendapatan tetap akan hilang. 5. Lindungi diri Anda dan keluarga Anda dengan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Kemudian, letakkan uang Anda di emas. Logam mulia adalah aset. 6. Efisiensikan pengeluaran. Hemat apa yang bisa dihemat dari operational expense. Stop gaya hidup berlebihan, seperti traveling, ganti gadget, barang bermerek, dan kehidupan sosialita. 7. Jangan menangkap pisau jatuh. Don't ever catch the falling knife. Akan mulai bermunculan aset-aset murah karena owner butuh uang. Atau harga saham murah yang Anda nafsu untuk diserok. Juga harga kripto yang lagi turun. Jangan tergoda karena tidak bisa diprediksi seberapa dalam jurang kejatuhan harga-harga aset tersebut dan sulit untuk memprediksi kapan harga aset akan naik lagi. Jangan rakus. 8. Jaga kesehatan psikologi. Ini ya yang kita sudah dengar. Pak, jangan menakut-nakuti, Pak. 2 Timotius 3 ayat pertama. Ketahuilah hari-hari terakhir ini ada banyak sekali kesukaran-kesukaran. Ya ini, saya dengar iya ya. Saya boleh merenungkan. Jangan sampai dibilang berhutang. Ya, bunga bank ini sudah naik. Jangan sampai berhutang. Jangan berani invest yang tidak perlu-perlu. Ada uang lebih baik beli emas. Ada uang lebih baik beli yang berharga yang bisa dijadikan. Jangan berfoya-foya. Mati kita, miskin kita. Saya kirim ke grup. Ada teman saya satu. Dia balas sama saya.
Pak, jangan percaya itu ramalan. Bapak tidak usah kasih tahu macam begini-begini. Wah, saya bilang saya ini hanya kasih tahu, tapi saya tidak mau jawab. Karena apa? Dia utangnya banyak. Jadi waktu kena macam begini pasti ada dalam hati, mati aku. Dia tahu. Ya, bahwa ini sudah terjadi ramalan. Beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi bilang apa? 2023 gelap. Gelap, susah. Ya, kita melihat. Nanti pulang ada di grup jemaat. Dengar, daripada kita ini kita dengar. Nah, tujuan kita dengarin, tujuan apa? Supaya kita datang, wah ini susah, kita datang mendekatkan diri sama Tuhan. Mendekatkan diri sama Tuhan. Kita melihat lagi satu, tolong video. Ini terjadi di Perancis, di Eropa ini. Ini sekarang ini. Mungkin juga saya sudah kirim, coba lihat, terjadi di ini. Kesusahan seperti ini, coba. Ya, coba lihat. Ini, lihat ini. Kayak laron begitu banyak orang. Hah? Lihat itu. Ya, coba. Orang demo sekian banyak. Ini demo ini. Di Perancis. Biaya hidup semakin tak terjangkau. Ribuan warga Paris, Perancis demonstrasi. Ayo. Ya. Kita lihat ini. Jangan entengkan. Iya. Demonstrasi dipicu naiknya tingkat inflasi akibat tersendatnya pasokan energi. Ya, Ukraina sama Rusia terus perang. Ya, nah, lihat ini. Ya, kita lihat. Ini orang sudah tidak peduli lagi. Ya, banyak dikatakan perempuan-perempuan jual dirinya. Ya. Menteri Bagian Anggaran Prancis Gabriel Attal ungkap bahwa 30% SBU di negara itu saat ini dalam keadaan kosong. Ayo. Nah, kita melihat negara seperti kayak begini. Ada di dalam grup, dilihat. Inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah mau datang. Akan terjadi kesusahan-kesusahan. Maka itu hidup ini jangan berfoya-foya lagi. Saya sampai berpikir, Tuhan. Saya dengar dia katakan bahwa jangan invest lagi, jangan ini lagi, jangan ini. Saya berpikir, ya Tuhan, kalau invest melalui pakai uang bank, tinggal tunggu mati. Kalau ada di sini yang mau beli cicilan, lebih baik berhenti dengan cicilan. Ya, nanti bisa mati, betul-betul. Nah inilah Bapak Ibu, kesudahan, segala sesuatu sudah dekat. Ya, ada banyak sekali kesukaran-kesukaran. Tujuan kesukaran-kesukaran ini untuk apa? Supaya kita datang mendekatkan diri sama Tuhan. Datang mendekatkan diri sama Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Bukan jauh. Pak, saya masih tetap Kristen loh Pak. KTP saya masih Kristen. Saya masih ke gereja. Tetapi kalau hati ini sudah jauh. Hidup penuh dengan satu kedengkian dan lain-lain, segala semua percuma. Tapi kalau kita ini punya masalah, punya pergumulan, kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Saya ini tidak tidur loh. Tadi malam jam 12 lebih sudah bangun. Tuhan bilang bangun, berdoa. Ya, berdoa. Bukan berdoa apa, saya berdoa jemaat-jemaat Tuhan ini. Tuhan kasihan ini jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan tolong kasihan jiwa-jiwa ini Tuhan. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Sudah selesai saya lihat, loh. Lihat ini video yang saya kirim sama Bapak Ibu. Jam 1 lebih saya sudah kirim. Jam 2 lebih yang ada saya sudah kirim. Kasihan Tuhan, kasihan Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Jadi Tuhan hanya kasih ingatkan kepada saya. Kau harus berdoa untuk mereka. Berdoa untuk mereka. Tolong jemaat jangan kita jadi Kristen hanya sekedar untuk datang ke gereja sejak hari Minggu. Tapi kita harus punya satu perubahan dalam hidup ini. Kita datang, kita cari Tuhan tapi ada hubungan yang baik. Kalau kita jadi Kristen saja macam begitu dipotong, tidak ada gunanya. Saya ingat kemarin waktu potong itu saukete, potong itu serikaya, potong semua, habis potong, tak, potong. Daunnya masih biru.
hijau, bagus. 1 hari selesai kita bakar. Bakar. Langsung kebakar, tidak ada guna. Habis bakarnya jadi apa? Itu debu di situ. Gunanya fungsi apa? Tidak ada gunanya. Kenapa? Sudah potong. Pokok dengan carang sudah tidak ada hubungan lagi. Kalau orang sudah tidak ada hubungan lagi pokok dengan carang, bocai tidak ada guna. Dikasih orang aja tidak mau. Saya berdoa tadi malam. Tadi malam kemarin itu habis selesai potong semua sudah dibakar semua. Ya, habis itu masih ada lagi jambu ini karena kalau ini dipotong. Tapi ini tukang bilang, Pak, ini jambu jangan dipotong, Pak. Ini jambu bagus, Pak. Ini jambu mahal loh, enak loh. Bapak tidak pernah tahu jambu ini. Memang saya ingat, saya punya ipar kasih sama saya. Ini jambu, dia bilang kau cari di mana? Tidak ada. Saya tanam, tumbuh bagus. Tapi karena rimbun, saya potong sedikit. Potong taruh situ, banyak kayu-kayu yang ada. Habis kayu-kayu yang ada, kita muat dengan truk. Karena mau bakar kayu ini masih muda, kita muat dengan truk. Waktu muat dengan truk, ini saudara Alfred. Dia datang, dia lihat. Dia lihat ini. Ini truk yang datang bongkar sertu, bongkar sini muat ini kayu. Banyak itu kayu-kayu, banyak itu daun-daun segala semua. Alfred bilang, wah Pak Herman, saya mau belajar sama Pak Herman. Ini udah gampang loh. Ini truk datang sini bongkar pasir. Habis bongkar pasir, Pak Herman muat ini potongan-potongan. Ini potongan-potongan dia tidak ada tempat loh untuk buang. Ini supir bisa mau, ini tidak tahu kungfu apa Pak Herman. Saya harus belajar sama Pak Herman. Saya harus belajar sama Pak Herman. Dia masih omong, kungfu apa? Saya bilang tidak ada kungfu. Kungfu hanya berbicara. Pak tolong muat. Ya Pak. Dia bilang ini buangin, dia bayar 500.000 Pak. Orang tidak mau ini Pak, ini mau ngotor-ngotori. Jadi carang itu yang dipotong semua itu biasanya dibakar. Karena waktu bakar api begitu besar, ya sudah saya agak ini. Muat saja dengan truk, bawa pergi, buang. Dia bilang bayar Pak, ini 500.000 ini bayar. Tapi Pak Herman bisa buat macam begitu, luar biasa. Saya bilang karena kuasa. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita ini sudah putus dengan Tuhan, sudah tidak ada harga lagi. Bahasa Mandarin bilang, Meiyu Chiachen. Ya. Tidak ada harga lagi, sudah tidak ada harga lagi. Ingat Bapak Ibu, jangan berkata, oh saya ini masih begini. Di hadapan Tuhan sudah tidak ada harga lagi. Maka itu saya bilang jemaat, ayo kalian dengar. Ya, kalian dengar ini firman. Sudah jangan sampai kita putus sama Tuhan. Kalau kita putus sama Tuhan, harga sudah tidak ada. Alfred bilang, Om, orang tidak mau terima ini Om. Ini mengotor-ngotori tempat, bikin sesak tempat. Kalau mau buang itu bayarnya 500.000. Kita sudah tidak ada guna. Kita ke sini tidak ada guna. Ke sana tidak ada guna. Ke sana tidak ada guna. Coba kalau kita hidup ini tidak berguna. Kita datang kemana-mana aja tidak jadi berkat. Tidak ada guna. Karena apa? Sudah putus hubungan dengan Tuhan. Jangan kita berpikir kita putus dengan Tuhan. Wah saya masih hebat dan lain-lain. No, tidak. Ini kalau tanda ini yang kita melihat. Ya, kesulitan-kesulitan yang terjadi Bapak Ibu. Wah habis ini orang-orang. Yang hidup show off, yang hidup gaya dan lain-lain. Dan memakai uang bank semua yang mereka pakai segala semua. Hancur berantakan. Kita melihat COVID barusan ini berapa banyak orang goyang. Ya, berapa banyak yang bangkrut. Karena pemasukan sudah tidak ada. Dikatakan tadi akan pemutusan hubungan kerja. Begitu banyak. Saya berdoa. Tapi kalau kita anak Tuhan, yang sungguh-sungguh, bukan anak Tuhan KTP-nya, tidak. Yang sungguh-sungguh, dengar, setia, taat. Dia katakan 10.000, 1.000 kanan, 10.000 bagian kiri. Ya boleh jatuh berkelimpangan, tetapi orang benar tidak pernah minta-minta. Tuhan pasti tolong. Coba Bapak Ibu, kita dengar baik-baik. Ini waktu ini betul-betul sudah ini. Ini bukan teori Pak. Ini betul-betul kita tahu bahwa akan terjadi semua seperti ini. Jadi kita harus berjaga-jaga.
Banyak yang tidak bisa terima dengan begini. Seperti apa yang saya katakan waktu saya kirim, ada satu orang dia tidak bisa terima, dia keluarkan kata kasar sama saya. Saya diam. Ya, saya tidak mau jawab juga. Itu karena melalui WA, saya tidak mau jawab. Saya merenungkan, Tuhan, apa saya salah? Saya mendapatkan dari grup. Saya melihat ini luar biasa. Ini grup ini yang kirimin orang terpandang, orang yang tahu. Dia bilang sama saya, Bapak ini kan pendeta. Bapak bisa share kepada orang-orang ini terjadi seperti ini. Kemarin waktu saya renang, saya ketemu dengan satu orang India. Tapi dia sudah lama di Indonesia, dia besar di Australia, sekarang dia tinggal di Indonesia kurang lebih sudah 20 tahun. Bahasanya Indonesia sudah lantak. Saya bilang, lama saya tidak pernah ketemu kamu. Ya, dia bilang, saya punya perusahaan ada di India. Jadi saya pergi lihat perusahaan saya yang ada di India. Oh begitu, habis di jauh Surabaya. Oh di Surabaya juga ada. Dia bilang, ada segala semua. Jadi bagaimana Pak keadaan di India? Aduh susah. Di mana-mana Iran susah. India susah. Di mana-mana susah. Akan terjadi global. Ya, ekonomi ini. Dia tahu kita berdoa. Ini Bapak Pendeta berdoa Indonesia ini. Tapi Jokowi bilang juga kita harus hati-hati. PBB bilang hati-hati. Kemarin saya berbicara, ada seorang ibu mengatakan kepada saya, wah dapat apa Pak? Dia bilang, kita sudah biasa miskin. Ya, saya bilang, Bu, bukan berbicara soal miskin. Ya, itu kalau sampai Tuhan izinkan itu berbicara soal hati. Hati kita tidak bisa terima. Bisa bunuh diri. Dia bilang kita sudah biasa miskin Bu. Sudah biasa miskin. Dapat apa. Iya saya bilang. Tapi Tuhan taruh sama saya soal hati. Ya, kita tidak tahan menghadapi semua ini. Bukan soal makan saja tidak. Tapi persoalan masalah yang hadapi. Fitnaan, tekanan yang ada. Tuhan bilang bisakah engkau sabar? Kalau soal makan saja tidak ada gampang. Ambil air minum, pergi di tetangga, pergi di Simolawang, minta sama Eksan. Atau tunggu Eksan waktu bilang, kenyang, barang di video kan. Minta sama Eksan sedikit dulu. Dapur berapa yang bawa. Tapi kalau seumpama ini, hati ini, datang fitnah, datang ini. Kalau tidak kuat bagaimana? Itu bisa bunuh diri. Benar loh. Saya merenungkan mulai akhir-akhir ini saya merenungkan kalau kita tidak kuat bisa bunuh diri. Kenapa? Tekanan itu ke dalam hati itu yang luar biasa beratnya. Maka itu kita jadi Kristen berusaha, jangan Kristen gampangan, Kristen suam-suam kuku. Jangan. Kita harus jadi Kristen yang militan. Waktu ini sudah sangat dekat, dia katakan. Dan ayatnya yang 9, dia bilang, saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Persungutan dikatakan. Ya, banyak orang kalau rohaninya tidak bagus. Ketemu masalah sedikit bersungut-sungut. Apa itu begini? Mulai bersungut-sungut di rumah. Terus hanya bersungut-sungut saja. 1 Korintus 10 ayat 10. Orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang rohaninya tidak bagus. Ya, pertumbuhan rohaninya tidak bagus. Sehingga dia katakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Tidak boleh. Kita ini ikut Tuhan harus punya satu pertumbuhan rohani. Waktu ketemu masalah, puji Tuhan. Bisa ucap syukur. Waktu ketemu berkat, bisa ucap syukur. Jangan hanya berkat saja kita bilang puji Tuhan. Tapi kalau seumpama ketemu masalah mulai bersungut. Saya senantiasa rapat dengan dapur-dapur. Saya bilang dapur-dapur, kalian 1 minggu, 1 dapur dapat 2 kali pelayanan. Ya. 2 kali pelayanan. Kalau kalian dapat ada yang bagus, dapat berkat jumlah banyak, ya bisa ucap syukur. Tapi kalau kalian sekali-kala kalian akan diizinkan dapat yang sedikit. Ya, dapat yang sedikit.
Kalau yang banyak, puji Tuhan, nyanyi haleluya, glory haleluya. Tapi kalau sudah dapatnya sedikit, wah ini pilih kasih ini. Pilih kasih, mulai ada persungutan. Malas aku. Jangan, tidak boleh. Ya, kita harus tahu. Ya, kita bisa dipercayakan sama Tuhan melayani ini. Satu, ini proyeknya Tuhan. Tuhan suruh sama kita, tidak disuruh dengan segampang-gampang begitu saja. Tuhan pasti pikirkan kita punya tenaga, kita juga butuh makan, butuh tambahan, butuh anak sekolah. Sudah, kita dapat berapa, terima saja. Sebab kalau kita kasih itu pasti melalui doa. Saya kalau nanti, kan Tiffany pasti nanti malam sudah kasih sama saya lagi. Malam saya mulai terima, jam 1 malam sudah ada. Ini daftar. Tak bawa dalam doa, saya baca, saya bawa dalam doa. Bawa dalam doa, semua selesai, baru saya tulis di bawah. Ini kamu kasih ke sini, ini kamu kasih sini. Bukan pilih kasih, tidak. Itu Roh Kudus yang ngomong. Kau kasih sini. Makanya saya bilang, kalian tidak boleh bersungut-sungut. Dan Tuhan tahu kasih yang mana yang terbaik. Itu saja saya bilang. Kalian tidak boleh bersungut-sungut. Kalau yang mau bersungut-sungut itu sebenarnya saya. Karena saya itu setiap hari selesai uang. Ya, saya yang harus bersungut-sungut. Tapi kalian sudah dapat, ini bagus, terima. Ucap syukur, iya Tuhan, terima kasih. Ada satu orang berkata dari dapur, dia bilang, Pak, ini sangat menunjang ini pekerjaan, Pak. Satu untuk pekerjaan Tuhan, kedua untuk kami juga. Ya, kedua untuk kami juga. Menunjang, Pak. Tapi saya bilang, lakukan yang baik. Kalian harus lakukannya menunjang untuk biaya hidup. Ya, mohon maaf. Saudara Hengki bilang, Saudara Ivon bilang, Pak ini menunjang sekali Pak. Dengan adanya kami lakukan macam begini. Pak Tulus itu jalan santai-santai sekarang. Karena mereka lakukan dengan hati yang tulus segala semua. Pak Tulus sekarang sekolah. Dulu Pak Tulus kan rencananya mau disetopkan. Pindahkan mau kasih kerja di pelabuhan Pikul Karong. Patah itu tulang. Ya. Tapi sekarang dia bilang apa? Sudah aman. Jadi orang tua bekerja dapat melayani ini, uang diterima oleh Pak Tulus. Pak Tulus untuk apa? Membayar uang kuliah. Itu juga satu tunjangan. Tuhan itu tidak suruh gratis tidak. Tuhan siapkan semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya saya bilang berusaha, jangan ada persungutan, lakukanlah yang baik. Karena ini adalah proyeknya Tuhan. Proyeknya Tuhan dia kasih kepada kita dan dia tidak mau juga kita rugi. Saya juga kerja seperti ini. Secara pikir 1 minggu itu juta uang keluar. Juta. Tahu Bapak Ibu, Theo 1 bulan, bukan Pak Theo. Theo itu juta. Sampai saya berpikir-pikir, stop. Ini untuk apa ini? Juta kasih keluar. Untuk apa? Stop. Tidak. Saya lakukan terus. Saya lakukan dengan ketulusan hati. Tanpa persungutan. Kadang ada persungutan. Wes mandak. Kalau sudah lihat keadaan orang-orang begini-begini. Wes mandak. Tidak usah. Tuhan bilang tidak. Tidak boleh. Jalan saja. Ucap syukur saja. Ya. Ucap syukur apa yang artinya gitu loh Bapak Ibu. Hidup kita ini. Gereja kita ini punya kebutuhan itu Tuhan cukupkan semua. Coba Bapak Ibu lihat. Lihat saja di aksi peduli. Kemarin butuh dana 1.775. Betul ya Tiffany ya? 1.775. Pagi itu baru ada 3.969 rupiah. Kalau saya tidak salah hari Kamis itu. Ya. Hari Jumat. Saya masih kasih tunjuk sama Pak Ingsun. Pagi. Harus bayar. Tapi Tuhan cukupkan. Dari mana itu dana? Saya juga bingung. Tiba-tiba malam ada satu perusahaan PT. Dia kirimkan uang. Loh, kok bisa PT ini, kok bisa kirim? PT Mitra apa? Kirim ini uang. Saya tunjukkan sama siapa kemarin? Ibu Retno ya. Betul Bu Retno ya? Kirim berapa Bu Retno?
Yang keras, Bu. 2 juta. 2 juta cukup sudah. Jadi pagi-pagi kirim itu barang, langsung donate. Selesai. Tuhan tolong. Nah, dengan kita lakukan semua ini yang baik, Tuhan cukupkan semua. Gereja kita punya alat-alat luar biasa loh. Kita melihat ini alat-alat segala. Ini dari mana dananya? Dari mana dananya? Coba kita boleh merenungkan. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu memberikan perpuluhan untuk pekerjaan berapa banyak. Cukup apa tidak? Terima kasih. Bisa menunjang. Coba kita melihat. Kemarin. Sekolah minggu. Berapa besar itu uang. Saya mau ngomong apa? Tapi karena Tuhan yang suruh. Jalankan. Saya jalankan. Tukang saja itu kerja itu 11 juta. Ongkos tukang tok 11 juta. Dari mana tolong yang bagian ekonomi di sini, anak-anak muda. Dihitung sekarang ini dan coba kita periksa diri. Kita ikut ambil bagian apa? Kita ikut ambil bagian apa? Dan kita melihat Paving, kemarin pengeluaran uangnya begitu banyak. Begitu banyak. Kemarin dulu dari Paving sudah ngomong, Pak, kami minta uang Pak, karena bayar ini. Ini besar sekali. Saya hanya diam, saya hanya tenang, saya tidak bersungut-sungut. Saya biasa, saya jalan sambil puji Tuhan, doa pagi-pagi. Kalau mau temani saya jam 4 pagi saya sudah jalan. Pertama yang saya jalan, saya keluar dulu, saya pergi kontrol Ibu Julius di belakang. Sudah bangun apa tidak? Ya, habis itu saya pulang. Baru saya putar ini gereja lagi, saya berdoa lagi. Terus saya ucap syukur saja. Semua kemarin, sebelum waktunya sudah selesai keuangannya. Tinggal mereka minta sekian, peng. Tuhan sudah atur semuanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena apa? Ini pengorbanan. Karena kita mendahulukan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kita lakukan ini semua ini karena kita mendahulukan Tuhan. Pegang lo ayat ini. Karena kita mendahulukan Tuhan tambahkan. Kita melihat besok lagi masih kerja. Dah gampang 5 truk tanah uruk yang masuk. 1 truk itu 1.300.000. 5 truk itu berapa duitnya? Orang ongkos kerjanya. Dah gampang Bapak Ibu. Saya hitung-hitung puluhan. Tapi dari mana? Apa yang tidak pernah pikir, dengar, ada dalam hati, Tuhan berikan. Nah ini Bapak Ibu. Saya boleh saksi kepada Bapak Ibu. Tujuan bukan Bapak Ibu hanya dengar. Tapi marilah Bapak Ibu jaga ini hati. Ya, lakukan ini. Jangan ada persungutan di dalam hidup ini. Kita bukan tidak punya masalah, kita punya pergumulan banyak, tetapi sudah syukuri saja, syukuri saja. Saya bilang sama saudara Andre, kamu khotbah di sana, habis khotbah dikasih angpau. Kamu ingat ya, saya bilang, kalau kamu kasihkan angpau, kau ambil itu angpau, ya, habis ambil, selesai kau simpan, selesai simpan, kau ketemu gembalanya. Kau ambil itu, kau kasih sama gembala. Pak, ini berkat. Ya, kasih sama dia. Jangan kau ambil. Ya, kasih. Untuk kau punya hidup, kau punya apa? Tuhan yang siapkan. Ya. Jalankan. Kalau ada dari satu gereja lagi, kasih macam begini, kau ambil. Habis kau lihat yang mana bisa. Kalau tidak, kau kasih untuk panti asuhan. Nah Bapak Ibu, dahulukan Tuhan. Jangan ada persungutan dalam kehidupan kita. Maka itu dia katakan ya di sini, jangan saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Ada di sini jemaat yang suka bersungut-sungut di rumah. Yo pokok kayak gini. Yo po ini kok gini. Sungut-sungut ada. Kalau ada saat ini, ya, dan satu sama lain saling mempersalahkan, gara-gara kon,
Gara-gara kamu. Jangan, tidak boleh. Kita periksa diri. Kalau kita dalam kesusahan, kita dosa, dan kita berubah, bertobat. Kita bertobat dan kita kerja lagi. Tapi kalau kita malas, tidak mau kerja dan lain-lain, hanya sungut, percuma. Dia bilang hakim yang adil itu sudah di depan. Coba kita melihat. Hakim yang adil itu sudah ada di depan. Mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Untuk apa? Mengetok kita. Hakim telah berdiri di muka ambang pintu. Di muka ambang pintu tinggal dia ketok aja sama kita. Ini bukan hakim di dunia ini. Yang saat ini sedang mengadili Sambo, Putri, Baradae, dan lain-lain segala. Ricky, sedang tidak. Ini hakim di atas, hakim yang adil. Yesus Kristus adalah hakim yang adil. Imam Mahdi sudah ada di depan pintu untuk kita. Ya, coba jangan sampai ada persungutan. Coba Bapak Ibu renungkan baik-baik. Apakah ada persungutan dalam hidup ini? Kita berbicara sekarang ini akhir zaman. Ya, waktu yang penuh dengan kesusahan. Apakah ada persungutan? Istri suami sungut. Yo gara-gara kamu. Ya gara-gara kamu. Dulu saya sudah bilang sekolah dokter gak mau. Sekarang sekolahnya insinyur. Insinyur sekarang dapat apa? Oh mohon maaf. Ya. Jadi Pak David bilang, loh saya insinyur, kok insinyur saya tidak. Saya ingat ada satu orang. Ya, dia ini orangnya jujur, polos. Dia sebagai insinyur dulu kepala PU di daerah. Sekarang ini sudah tua. Dia kerja apa adanya. Nah sekarang suaminya sudah meninggal. Istrinya sudah tua tapi istrinya hidup masih berfoya-foya terus. Jadi dia ngomong sama anaknya, engkau sekolah dokter jangan mau seperti papamu insinyur. Ya, mau dapat apa insinyur? Loh saya bilang waktu papamu jadi kepala PU kan kamu senang. Sekarang waktu susah kamu macam begini. Itu seperti gitu. Satu sama lain saling mempersalahkan. Jangan, tidak boleh. Maka itu 1 Tesalonika 5 ayat 17-18 ada ucap syukur. Ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Ya, saya juga begitu. Kita ini kan setiap hari itu kan keluarkan uang itu kan banyak. Kalau ada Tuhan kirim dana, masuk 1 juta. 1 juta. Mana cukup? Maunya kalau bisa 5 juta, 10 juta, 20 juta, 1 juta. Mana cukup? Tuhan bilang coba kau cari 1 juta. Gampang gak? Coba cari 1 juta. Betul sih Cicu ya. Coba cari 1 juta. Mbak Ani, cari 1 juta. Gampang apa tidak? Ya. Kadang Tuhan kirim 1 juta. Aduh 1 juta. Aduh 50 ribu. Aduh 100 ribu. Wong saya keluar sampai sekian banyak. Itu mulai timbul persungutan. Itu kadang manusia. Pendeta juga masih macam begini. Tapi karena kita mengerti firman Tuhan sudah. Diamini saja. 5 roti 2 ikan dia ambil. Dia ucap syukur sama Tuhan. Dia ucap syukur sama Tuhan. Kita lihat dengan kata ucap syukur itu berkat itu turun. Kok gaji saya kok cuma 4,5 juta? Kok gaji saya kok cuma 5 juta? Kok gaji saya tuh ini? Saya setiap hari. Besok sebentar malam saya sudah minta laporan. Andre, Kesia. Berapa penghasilan kalian? Ya, mereka harus lapor. Jujur. Ya, lapor sama saya. Dan saya doakan sama mereka. Tuhan terima kasih. Ya, engkau sudah memberkati anak saya. 1 minggu, mulai hari Minggu, Senin yang lalu, sampai sekarang Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau memberkati mereka, memberkati mereka. Minggu depan lagi, saya ucap syukur lagi. Tapi kan kadang mereka ada yang besar, dapat sekian banyak. Wah, puji Tuhan, Tuhan baik. Tapi waktu dapat hasilnya kecil, waduh Tuhan kok kayak gini, tidak. Tak syukuri terus. Saya bilang kamu ingat ya, syukuri saja. Kita jalan. Nanti kalau kita bisa senantiasa ucap syukur, kita tidak tahu. Hari ini bagaimana? Nanti Tuhan bisa bawa jalan keluar. Mungkin kita berpikir, wah ini tidak boleh kita andalkan manusia. Percuma kalau kita andal manusia. Andalkan saja sama Tuhan.
Mazmur 37 ayat 5. Andal saja sama Tuhan. Ya, serahkanlah seluruh persoalanmu kepadaku dan percaya nanti Tuhan akan bertindak. Bapak Ibu, saya ini tiap hari urus uang. Kalau saya tidak urus uang, Bu Retno sudah masuk laporan pengiriman. Kalau tidak ada, tunggu loh mereka. Karena sudah ada satu perjanjian. Kalau sudah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita lihat kemarin saudara Catherine, ya waktu dia ngomong macam gini, nanti kita lihat lagi Yvonne punya, waduh dengan ini luar biasa. Coba saya minta. Saya senang sekali ya. Aduh, kita lihat. Itu luar biasa. Luar biasa. Kita melihat ya. Ya, Kes, coba sini Kes. Haleluya. Ini sedikit ya, sebentar. Ini kapan lagi baru saya bisa berbicara dengan Bapak Ibu? Ya. Ayo Kes, sini Kes. Nah, ini satu. Ini ya. Bisa? Ini kita lihat. Habis itu ini lagi satu. Sudah ya. Habis itu ini lagi satu. Nah ini kapan lagi saya mau berbicara dengan dapur-dapur. Ini satu, bawah ini. Ya. Coba. Dua. Kita lihat Bapak Ibu. Ya, kalau sudah ada macam begitu, sudah laporan, sudah kirim. Ya, sudah kirim, langsung sudah kirim, sudah masuk. Ada di diakonia, itu detik juga. Makanya dapur-dapur tidak usah takut. Kalau terlambat kirim, bukan apa. Karena terlambat kirim, karena bagian adminnya mohon maaf lagi di WC. Ya, saya kalau sudah lihat Bapak Ibu sudah kirim, langsung saya ambil itu HP, itu dana ada di HP saya, itu HP langsung saya kejar. Kes, kamu di mana? Pak, aku lagi poe Pak. Poe ngerti. Buang langsung, saya keluar saya Kes. Iya Pak, aku poe. Iya, ini HP. Ingat loh. Jadi ingat ya, tidak usah takut. Ini HP, langsung kasih. Nah, kirim sekarang. Selesaikan ini. Baru saya kirim. Puji Tuhan. Jadi ingat dapur-dapur ya. Kalau sudah masuk, ada terlambat sedikit, jangan berpikir, oh Pak Herman lupa, tidak. Kalau saya terlambat, saya punya hati gelisah. Stres. Jadi harus itu. Harus itu. Maka itu tadi sedikit, sudah. Tolong bisa keluar, sudah ya. Kita lihat sedikit ya. Ada dua. Ini dapur belajar. Gitu loh. Ya, coba kita lihat. Karena saya tidak putar tadi kemarin, lihat ini ya. Dengar kata-katanya. Coba. Sudah, kita lihat. Nah, ini dulu kita lihat. Tolong. Coba lihat, gaya kan? Ini kan belum keluar ini. Ya, ini sekarang dapur-dapur tanpa begini, tidak doni. Ya, ayo. Lo main dulu ya video. Semua dapur-dapur, semua harus bisa kita. Haleluya. Nah, kasih keras suara sedikit. Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini tepatnya hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, kembali GBI Sedia Kebenaran mendapatkan anugerah kepercayaan Tuhan untuk melakukan pelayanan diakonia kepada panti asuhan pelayanan kasih berupa capcay, ada kerupuk udang, ada bola tahu,
ada ayam goreng tepung, ada lalapan sambal dan timun. Wow, luar biasa Bapak Ibu, bersama dengan GBI Surya Kebenaran kita lakukan semua ini setiap hari. Kalau bukan Tuhan maka semua nggak mungkin. Karena memang donatur utamanya adalah Tuhan. Dan Bapak Ibu semua yang sudah dipakai Tuhan bisa ambil bagian dalam hal ini. Bersyukurlah untuk hal ini ya. Dan bagi yang belum, mari Bapak Ibu persembahkan hidup kita agar kita bisa dipakai Tuhan menjadi tangan kepanjangannya untuk jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan biar semua ini hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Percaya semua yang kita lakukan gak akan sia-sia. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Shalom. Oke. Kita lihat yang satu lagi. Ya, yang satu lagi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 29 Oktober, kami dari GBI Surya Kebenaran telah menyiapkan 75 kacang hijau yang akan kami kirimkan kepada para pemulung yang ada di daerah Damo Permai. Biarlah berkat pada hari ini bisa tersalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Juga pada pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya, Dia telah menggerakkan hati orang-orang yang mau mengikuti aksi peduli pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat kita berdoa. Kita melihat ya, ini kata-kata yang bagus. Ya, Saudara Yvonne dia bisa menyampaikan begitu. Ini kita potong sedikit. Ini untuk saya ini bisa menyampaikan begitu kata-kata bagus. Itu hari Sabtu punya bagus sekali. Ya, kita melihat Saudara Catherine dia bisa menyampaikan. Mama Kesia bilang ya ini anak sekolah. Dia bilang karena dia sekolah jadi bisa dengan gayanya dan lain-lain segala semua. Maka itu kita butuh juga sekolah. Nggak bisa on. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang tadi saya kirim ini tidak cocok, tidak bukan dengan khotbahnya. Tetapi yang saya ngomong ini, kalau kita sudah macam begini laporan, barangnya sudah kirim, itu uangnya sudah pasti turun. Jadi ingat ya, dapur-dapur jangan gelisah ya. Kalau sudah ada laporan, berdoa. Saya mungkin lagi tidur atau terlambat tetapi saya jaga. Jam 3, jam 4 tak duduk jaga. Ada laporan langsung memang. Itu saat juga. Seperti kemarin. Jam 8:30 sudah ada laporan segala semua. Langsung saya bilang kirim itu uang memang. Karena apa? Tuhan sudah siapkan dan kita tidak boleh bertahan-tahan uangnya orang. Kita tidak boleh bertahan-tahan. Makanya kemarin saya ketemu sama Pak Tulus. Pak Tulus, bagaimana perpuluhanmu? Sudah Om, beres. Bagaimana aksi pedulimu? Sudah Om, beres. Saya hanya bisa berbicara dengan Pak Tulus. Karena saya tahu saya ngomong pasti dia tidak marah. Gitu loh. Siapa perpuluhanmu? Sudah Om, beres. Jangan kita bertahan-tahan. Dan saya juga tidak mau tahan-tahan. Karena ini adalah proyeknya Tuhan, uangnya Tuhan. Kita tidak boleh tahan haknya orang. Ya, coba kita melihat tentang bertahan-tahan. Yakobus 5. Ayatnya yang pertama. Peringatan kepada orang kaya. Karena orang kaya ini suka tahan-tahan orang punya uang. Tidak baik, tidak boleh. Orang kaya suka tahan-tahan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya. Ayat 1. Menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karat akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buru-burunya telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panen. Ini orang-orang kaya Tuhan peringatkan kepada mereka. Karena apa? Mereka suka menahan-nahan haknya orang. Tidak boleh. Kita menahan-nahan uangnya Tuhan. Itu tidak boleh juga. Ya. Uangnya Tuhan ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berapa banyak orang dapat menahan-nahan. Bukan hanya menahan-nahan saja. Mereka berkata kalau saya tidak kasih bisa jalan enggak. Kalau bisa kasih begitu bisa jalan enggak. Itu satu kejahatan. Satu kejahatan. Saya ingat bapak orang tua ini. Ya karena saya melihat orang tua ini. Kalau sudah aksi peduli mereka berdua.
Mereka tidak mau tahu, mereka langsung datang. Masuk, langsung sodor. Tok, orang berdua, aksi peduli. Mereka langsung sodor. Masih pun jumlah berapa mereka kasih. Sekuat mereka. Mereka tidak pernah mau tahan-tahan. Mereka ikut ambil bagian. Maka itu nama mereka number 1. Ya. Kalau hasil dari perpuluhan mereka, mereka datang, mereka bawa langsung. Ini hasil saya. Mereka tidak mau tahan-tahan. Karena apa? Itu uang itu dipakai lagi untuk apa? Ya ini untuk pekerjaan ini, Bapak Ibu. Tidak cukup. Sungguh tidak cukup, Bapak Ibu. Tapi inilah, tidak ada yang mustahil. Tuhan buat. Sungguh, Bapak Ibu, tidak cukup. Mana bisa cukup? Kita bisa hitung berapa yang melakukan ini. Ya, tapi kita bukan cari itu, tapi kita mengandalkan Tuhan. Ya, kembali lagi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayatnya yang 10 sudah dekat, habis itu selesai. Ya, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Yakobus ingatkan lagi, ambil contoh daripada nabi-nabi. Tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Tentang kesabaran. Kalau kita mau berbicara, Yusuf itu punya kesabaran. Kalau kita lihat tanpa ada persungutan sedikit, cuma ada satu kata. Dia ngomong kepada juru masak atau juru minum, kamu ingat ya waktu dia mengartikan mimpinya, kalau kamu sudah sampai di sana, jangan lupa saya. Itu saja Tuhan sudah tidak mau. Sampai Tuhan tahan, dia naik 2 tahun lagi baru naik. Hanya bilang jangan lupa saya. Tapi Yusuf ini mulai dari awal sampai akhir, dia bisa terus ucap syukur, dia bisa terus ucap syukur. Naik, membutuhkan waktu. 17 tahun dia bisa naik. Maka itu ada orang berkata, saya tidak berbicara ini, ada orang saat ini dia kena terlalu cepat naik. Ya, dia terlalu cepat naik sehingga dia jatuh. Dia terlalu cepat naik sehingga dia jatuh. Maka itu orang jangan terlalu cepat naik. Tunggu dulu membuat satu dasar landasan yang kuat betul-betul. Baru dia bisa naik. Di sosial media dikatakan mohon maaf, Sambo ini bisa naik langsung yang kedua. Ya, bintang 2. Dikatakan terlalu cepat naik. Justru dia terlalu cepat naik, tidak ada penguasaan diri. Ketemu masalah marah, tidak ada penguasaan diri. Kesombongannya keluar. Jadi justru itu yang menghancurkan dia. Hancur dia, hancur istrinya, hancur semua rumah tangganya. Karyanya hancur. Karena apa? Terlalu cepat naik. Maka itu kita jangan mau terlalu cepat naik. Yusuf justru dia diizinkan fondasinya kuat betul-betul pada waktu dia sampai di atas. Ya, itu saudara-saudaranya ada semua. Karena dia mengerti. Dia pegang firman Tuhan. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Dia kumpul semua saudara-saudaranya dan dia memberkati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ambil contoh tentang Ayub. Ya, saya belajar Ayub ini sabar, tapi juga ada persungut-sungutan juga ada. Pernah juga dia mengutuki hari kelahirannya. Tapi kita melihat dari Ayub 1 sampai Ayub 42. Ya, Ayub 1 sampai Ayub 42. Ayub 42 ayatnya yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub ini luar biasa. Ya. Tuhan sanggup memulihkan dia. Maka itu dia bilang, aku tahu bahwa engkau huruf besar sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub ini adalah orang yang saleh. Dia diizinkan menghadapi masalah. Habis semua hartanya. Habis semua anaknya. Semua habis 0. Bahkan dia juga penyakit. Untuk memulihkan lagi bagaimana caranya.
Bagaimana caranya? Tapi kita melihat dia tahu, dia minta ampun sama Tuhan. Dia menyelesaikan semua. Tuhan bisa rubah. Saya tadi ada bicara dengan Pak Toga Sirait. Ayub punya istri, waktu itu punya anak 10. Pertama kali. Punya anak 10 saja, Pak Toga Sirait sudah mulai hitung 1,5 tahun. Berarti kalau 10 anak, 15 tahun. Menikah. Tapi itu anak-anak itu sudah berpesta pora. Berarti istrinya Ayub ini kan sudah tua. Ya, sudah tua. Tapi kita melihat, habis itu Ayub 1 sampai 42 lagi berjalan begitu jauh. Tapi kita melihat Ayub punya istri sudah tua juga dan Ayub juga tua. Tapi kok bisa dapatkan lagi anak 10. Dan Tuhan gantikan 2 kali lipat semua. Itu secara manusia kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana bisa? Kalau kita ngerti firman, kita merenungkan tadi saya baca. Tidak mungkin. Mana bisa? Tapi tidak mungkin bagi manusia. Mungkin bagi Tuhan. Tidak mungkin, mana bisa. Mohon maaf Cicu. Cicu sudah umur begini, kira-kira bisa dapat anak 10 lagi apa tidak? Bisa enggak? Tidak mungkin. Mana mungkin? Ya. Cicu dalam keadaan begini seorang diri. Kira-kira bisa enggak Tuhan balikkan kembali. Cicu bisa jadi diberkati 2 kali lipat lagi. Kalau dulu Cicu punya rumah, Cicu punya tanah yang ada. Dibalikkan kembali 2 kali lipat. Bisa apa tidak? Kalau Tuhan mau bisa. Kalau memang secara akal itu tidak mungkin. Memang tidak mungkin. Saya mendapatkan kekuatan tadi pagi di sini. Mungkin kok. Mungkin. Istri saya bilang begini, kita ini tidak bekerja, hanya melayani Tuhan. Ya, tapi kita lihat, tidak pernah kekurangan. Ya, Tuhan cukupkan semua. Ya, tidak berkelebihan, tetapi Tuhan cukupkan semua dan hidup itu layak. Bukan layak lagi, sangat layak hidup ini. Secara manusia istri saya bilang, dari mana mungkin? Kita kan hitung saja. Lain dengan gereja-gereja yang jemaatnya mohon maaf, wah berkakap-kakap semua gini-gini. Tapi kalau kita macam begini kan bagaimana? Tapi Tuhan bisa bikin mungkin. Mana? Tuhan punya banyak cara untuk lakukan. Lukas 1 tadi dikatakan saudara Ivon, manusia katakan tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tadi Ivon, sebab Dia hidup, ada hari esok. Bisa. Maka itu kita pagi hari ini mungkin jemaat Tuhan berpikir, gimana ya? Ini cara, memang pemikiran kita ini terbatas Ibu Ata. Terbatas, gimana ya, mana mungkin. Tetapi saya sebagai gembala dari tempat ini, marilah kita berusaha setia sama Tuhan. Kita berusaha taat kepada Tuhan. Kita lakukan kebenaran firman. Kita melihat Salomo, tidak mungkin dia bisa bangun bait Allah. Hanya bapaknya yang suruh Daud. Daud bilang, lakukan Salomo. Salomo lakukan, dia buat itu luar biasa. Karena apa? Karena satu, ada hubungan dekat dengan Tuhan, melekat sama Tuhan. Jangan kita sekarang putus asa. Waduh, tadi Bapak Gembala kasih tunjuk, tahun depan gimana, tidak. Ayo kita lakukan yang benar, melekatkan diri sama Tuhan. Jangan berbuat neko-neko, belajar taat, setia saja. Kita jalankan saja. Saya berpikir-pikir, saya kadang mohon maaf ya, saya malu. Saya kalau sudah keluar ini jalan ini, sudah keluar jalan kok Tuhan taruh bahasa-bahasa sama saya. Berbicara ini. Ya, aduh Tuhan. Saya bilang, tapi Tuhan suruh berbicara. Pegang itu firman Tuhan. Yosua 1 ayat yang ketiga. Yosua 1 ayat yang ketiga. Kita tahu itu Yosua itu siapa? Yosua itu orang yang luar biasa hebatnya. Ya, orang yang setia, taat betul-betul. Yosua 1 ayat ketiga dia katakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Ya, tapi sabar dulu Bapak Ibu. Kita ini siapa? Apakah kita ini orang yang setia? Kita ini orang yang sungguh-sungguh? Kita ini orang yang taat? Kita waktu firman Tuhan dengar, sampaikan kita mau dengar baik-baik. Ya. Jangan kita bilang, saya mau lakukan itu. Jangan, sabar dulu. Saya bukan menghakimi, tidak. Tetapi saya harus periksa diri. Apa saya benar? Ya.
Dikatakan di sini, setiap tempat yang akan ditinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini berbicara kepada Musa. Musa itu orang pilihan Tuhan, orang kita ini sebenarnya umat pilihan Tuhan. Tapi bagaimana kita yang bisa periksa kita punya diri? Maka saya bilang kalau kita punya otak, masih pikirannya rusak, hatinya masih rusak, tidak punya ketulusan, percuma. Nanti kita jadi kecewa. Tetapi kalau kita hidup seperti Musa, Tuhan tahu. Seperti Yosua, Tuhan ini. Dan dikatakan lagi lanjut ayatnya yang keempat. Ini yang ayat keempat saya malu. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, ke sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Coba bayangkan. Tapi untuk siapa? Untuk Yosua. Kita mau tahu Yosua bagaimana? Kita belajar tentang Yosua. Kita belajar saja. Dan kita lakukan. Oh Yosua begini ya. Oh Yosua begini ya. Tapi kalau kita ini tidak bisa diomongi. Ya. Temperamennya tinggi. Tidak bisa dinasihati. Tidak bisa ditegur. Ini Yosua ini sama Musa ini bisa diomongi. Sehingga pada waktu Yosua 1 ayat 1. Yosua 1 ayat 1 kita melihat di sini. Yosua 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Yosua. Tuhan yang mengini. Binun abdi Musa itu. Demikian. Ayat 2. Ya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Kenapa tidak panggil Kora, sini Kora. Datang sini, kau ganti Musa. Atau ada 250 orang pemimpin-pemimpin pada waktu itu yang dikubur hidup-hidup sama Tuhan. Kau gantikan Musa, kenapa? Itu kan orang-orang yang tidak benar. Tapi kenapa Yosua? Ini Yosua yang benar. Kenapa Salomo? Karena Tuhan tahu Salomo. Ya. Karena Tuhan tahu. Salomo, bapakmu ini akan meninggalkan dunia yang fana. Ayo gantikan. Lakukan kebenaran ini. Dan kita melihat. Jangan kita tangkap ayat ini. Tapi kita ini hidup yang tidak benar. Nanti kita jadi kecewa. Percuma. Itu pendeta. Amin. Sahabat dulu. Saya senantiasa melihat hamba-hamba Tuhan. Amin. Kalian akan ingin kalian. Jangan. Kita tidak boleh. Tuhan mau berkati di dalam Amsal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi berkat ini ada di atas kepala orang benar. Ingat Bapak Ibu. Ayo jemaat. Kita jangan kecewa sama Tuhan. Janji Tuhan itu pasti tergenapi. Ayub 42 ayat 2. Tidak ada janji Tuhan yang tidak tergenapi. Semua itu pasti tergenapi. Asal kita dulu. Seperti pagi hari ini. Asal kita dulu. Tadi saya tanya seseorang. Mana orang ini? Gak tahu. Aku udah bisa ngomong. Harus pergi keluar jalan-jalan. Ya sudah. Itu bukan bagian dia. Bagian dia kita ini orang-orang yang setia sama Tuhan. Saya tutup kesaksian. Ya, anak lindung. Pertama rambut panjang. Wah. Dong kalau kamu, itu saya tahu itu Tuhan yang suruh. Kalau kamu punya rambut minggu lalu, kau tidak potong. Kau sore jangan naik. Kalau lindung ini orang yang bongol, keras kepala, dan tidak bisa omongi. Dia banting kaki sekarang dari gereja dia keluar. Ya, sudah habis. Tapi dia diam. Ya, dia diam. Pulang, dia potong. Habis dia potong Bapak Ibu, saya lihat juga anak siapa? Siapa namanya? Saya lupa. Hendrik, ya. Juga ikut potong. Saya lihat waktu dia pulang, dia potong. Dong, saya masih panjang. Kalau hari Kamis kau belum potong, jangan kau naik. Potong lagi.
Bagaimana Cinyo, masih panjang atau tidak? Suruh potong lagi kalau gini. Dia nurut lagi, nanti sore dia potong lagi. Potong apa tidak Cinyo? Hah? Wih, mamanya begini. Iya pak, masih terlalu panjang. Jadi digundul dia gitu. Ya cukup sudah. Ya gagah sudah kayak gini. Saya rasa sekian ya. Mohon maaf kalau ada ini karena saya kepingin berkat ini kita bisa dapat ya. Mal sore ayo kita datang lagi, kita beribadah. Hari Minggu ini, hariku kita kuduskan. Kita datang saja, pulang kita istirahat. Sore kita datang lagi, kita cari dia. Jangan bilang sudah cukup sudah. Saya mau pergi jalan-jalan. Sudahlah, hari-hari lain kan ada jalan-jalan. Hari Minggu ini waktunya kita ibadah. Saya minta pemusik singer, ya. Kita melihat ya, benar-benar Tuhan itu baik. Kita tidak perlu takut. Biar hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Sudahlah, kita jalan saja. Saya ingat-ingat ini di belakang kerjaan ini. Saya ingat-ingat ini jalannya panti. Waduh, Tuhan itu hidup betul-betul. Mau harap manusia dah mungkin. Mau harapkan kekuatan sendiri dah mungkin. Tapi hanya saya bilang, Tuhan, saya serahkan kepada Engkau. Saya serahkan kepada Engkau. Secara manusia dah mungkin. Akal-akal saya main, dah mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.